Halo teman-teman, kembali lagi di channel Fast Learners. Pada video ngasal kali ini kita akan kembali bahas soal fisika, lanjut terkait gerak parabola. Langsung aja kita cek soalnya. Yang pertama, sebuah bola dilempar dengan sudut elevasi 30 derajat terhadap bidang horizontal dan kecepatan awalnya 24 meter per second. Jika percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat, berapakah ketinggian maksimum yang dapat dicapai dan waktu yang diperlukan untuk mencapainya? Oke, untuk soal ini mirip ya sama soal di video ngasal fisika sebelumnya. Cuman apa yang beda? Yang beda itu sedikit adalah sudut elevasi. Di sini dikasih tahu sudut elevasi. Berarti gimana? Geraknya bukan gerak vertikal, bukan juga gerak lurus. Tapi inilah yang disebut sebagai gerak parabola. Oke, gerak parabola. Apa itu gerak parabola? Gerak parabola itu adalah gerak di mana geraknya itu adalah gabungan dari gerak pada sumbu X dan gerak pada sumbu Y. Apa maksudnya? Kalau kita coba gambar di sini ada sumbu X, ada sumbu Y, maka kalau kita punya kecepatan 0 disebut sebagai V0, maka benda tersebut akan bergerak parabola atau istilahnya melambung gitu ya. Jadi melambung kayak gini. Nah, terus apa yang membedakan dengan gerak lainnya? Yang pertama, kalau kita perhatiin untuk arah sumbu X, dia geraknya gimana? Geraknya itu GLB. Kenapa GLB? Karena tidak dipengaruhi oleh gaya gravitasi atau percepatan gravitasi. Sedangkan untuk sumbu Y, karena dia dipengaruhi oleh percepatan gravitasi, maka masuk ke GLBB. Itu gerak vertikal ya. Jadi gimana? Berarti kita bisa proyeksikan atau pisahkan V0 itu menjadi dua komponen. Yang pertama adalah untuk sumbu X disebut sebagai V0X dan untuk sumbu Y disebut sebagai V0Y. Jadi ketika kita melempar sebuah benda dengan sudut tertentu, misalnya sudutnya alfa terhadap sumbu horizontal, maka akan membuat lintasan seperti parabola, di mana gerak parabola itu terbagi menjadi GLB untuk sumbu X dan GLBB untuk sumbu Y. Oke, kita langsung masuk ke soalnya. Di sini apa aja yang diketahui? Yang diketahui pertama sudut ya. Berarti kita bisa tulis alfanya itu 30 derajat. Terus apa lagi? Kecepatan awalnya 24. Berarti apa? V0 ya. V0-nya 24 meter per second. Gravitasinya 10. Itu aja yang diketahui. Yang ditanya adalah ketinggian maksimum. Sama ya kayak gerak vertikal yang dapat capai dan waktu. Jadi ada dua yang perlu kita cari. Yang pertama ketinggian maksimum, yang kedua waktu. Oke, kita cari dulu ketinggian maksimumnya dulu ya. Untuk ketinggian maksimum berarti gimana? Karena ketinggian berkaitan dengan sumbu Y, maka kita fokus di sumbu Y. Sumbu Y itu GLBB, berarti yang kita pakai rumusnya ada 3 ya. Pilih yang mana? Dari ketiga itu, oke, karena di soalnya kita diminta untuk mencari waktu juga, maka untuk pertama kali kita bisa cari ketinggian maksimum menggunakan rumus yang gak ada T-nya. Itu adalah rumus yang ketiga ya. Apa mesti ingat? VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat. Kalau udah diubah ke vertikal jadi min 2GH. Nah, cuman apa yang membedakan di sini? Yang membedakan adalah V0-nya. Dan ya V0-nya ya, VT-nya juga sebenarnya. Jadi kecepatannya bukan V0 aja tapi V0Y. Berarti gimana? Kita harus cari V0Y-nya dulu. Gimana cara mencari V0Y? Cara mencari V0Y itu menggunakan
trigonometri. Untuk hitungnya gimana? Secara detailnya cek di video sebelumnya. Kita udah bahas tentang trigono. Oke, untuk mencari V0Y itu gimana? Untuk mencari V0Y berarti gimana? Karena V0Y itu ada di depan sudut, maka apa yang kita pakai di trigonometri adalah sin. Oke, jadi V0Y simpan di atas aja deh. Berarti V0Y sama dengan V0 kali sin 30 ya. Sudutnya 30 derajat. Berarti berapa? V0 nya itu tadi 24 kali sin 30 berapa? Setengah. Jadi 12 meter per second. Oke, kita udah dapat V0 nya, kita langsung cari aja H-nya berapa. Oh iya, berarti kalau misalnya H-nya maksimum berarti VT-nya 0. Oke, ini jadi 0. Jadi 0. Terus min 2G hanya pindah ke kiri. Jadi 2GH sama dengan V0Y kuadrat. Maka H, oh ini jadi max ya. Berarti H max jadi V0Y kuadrat per 2G. Oke, kita masukin aja. Berarti V0Y ini tadi berapa? 12 ya. 12 kuadrat jadi 144 per 2G. 2 kali 10. Berarti jadi berapa? 144 bagi 2. Sisa 72 bagi 10, tinggal komanya geser 1. Jadi 7,2 meter. Oke, ini untuk yang H-nya. Selanjutnya adalah waktu. Untuk waktunya gimana? Untuk waktunya, berarti kita bisa pakai rumus yang pertama, bisa juga pakai rumus yang kedua. Nah, pakai yang mana? Kita pakai yang lebih mudah. Yang pasti yang pertama ya. Karena yang kedua, T-nya ada 2 kali dan dikuadratin. Jadi kita pakai yang pertama, VT sama dengan V0, berarti jadi V0Y ya. V0Y min GT. Kalau ketinggian maksimum, T-nya maksimum, maka gimana? Tadi VT-nya 0 ya. T-nya 0, berarti GT-nya pindah ke kiri, jadi G kali T max sama dengan V0Y. Maka kita bisa tulis T max-nya itu adalah V0Y per G ya. Berarti jadi berapa? V0-nya tadi berapa? 12. 12 bagi 10 jadi 1,2 detik. Oke, jadi jawabannya adalah ketinggian maksimumnya 7,2 dan waktunya 1,2 detik. Oke, jadi ini adalah jawabannya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Sebuah bom dijatuhkan pada ketinggian 1125 meter oleh pesawat terbang yang bergerak mendatar dengan kecepatan 200 meter per second. Jika percepatan gravitasinya 10 meter per second kuadrat, berapakah jarak titik terjauh pada sumbu horizontal ketika bom mencapai tanah? Soal ini juga masih termasuk dalam gerak parabola. Kenapa? Karena lintasnya membentuk parabola. Cuman apa bedanya dengan yang sebelumnya? Kalau kita coba gambarin, maka ada sebuah pesawat gitu, misalnya gini lah ya. Misalnya gini, pesawat. Kemudian ketika dia sedang bergerak dengan kecepatan 200 meter per second, dia menjatuhkan bom. Pertanyaannya, apakah bomnya langsung turun aja ke bawah gini ketika menjatuhkan? Enggak ya. Karena ketika kita membawa sebuah benda, ketika kita sedang bergerak, atau dalam hal ini pesawat itu membawa bom dan pesawat itu sedang bergerak, maka bom itu sebenarnya sedang bergerak juga. Maka ketika melepas bom, lintasannya bukan kayak langsung jatuh ke bawah gitu ya, tapi bakal membentuk lintasan parabola. Kayak gini ya, kurang lebih. Ketika pesawat itu memiliki kecepatan V0 ya.
Kalau kita perhatiin berarti untuk soal ini tuh sama kayak soal sebelumnya, cuman yang terjadi adalah lintasan parabolanya itu dari titik maksimum ke ujung ya, ke titik terjauh. Nah, gimana cara ngerjainnya? Masih sama, rumusnya masih sama. Berarti kan untuk sumbu X itu GLB, sumbu Y itu GLBB. Cuman di sini memang nggak ada sudut ya, karena bukan dari tanah mulainya benda itu bergerak. Oke, apa aja yang diketahui? Pertama, ketinggian 1125. Kita bisa tulis di sini H ya. Berarti H-nya itu 1125 meter. Terus apa lagi? Kecepatan 200 meter per second. Berarti V0-nya. Terus yang ditanya adalah jarak titik terjauh pada sumbu horizontal. Pada sumbu horizontal berarti X, berarti yang kita cari adalah yang di bawah ini ya. Nah, ini yang dicari. Kita sebut sebagai X. Itu pertanyaannya. Nah, yang kita cari kan X-nya ya. Berarti kaitan dengan sumbu X, berarti rumusnya rumus GLB cuman satu. X sama dengan V0 kali T. Biasanya kan X sama dengan V kali T. Cuman karena digerak parabola jadinya V0. Terus V0-nya bukan V0 aja tapi V0X. Jadi V0X kali T. Berarti sini yang perlu kita cari adalah V0X-nya berapa, terus T-nya berapa ya. T itu berarti waktu ketika bom itu mencapai tanah. Oke, V0X-nya dapat dari mana? Apakah perlu pakai trigonometri? Enggak ya, karena tidak ada sudutnya. Maka kita perhatiin, karena pesawat terbang itu bergerak mendatar, sehingga kita bisa dapat bahwa V0X-nya pun sama dengan V0-nya ya. Ini V0X itu sama dengan V0. Jadi sama dengan 200 juga. Oke. Sekarang nyari T-nya. Gimana cara nyari T-nya? Cara nyari T-nya itu dengan menggunakan yang sumbu Y. Itu adalah GLBB-nya ya, gerak vertikal. Yang ketahui adalah H. Yang dicari adalah T. Berarti rumusnya mau gak mau kita harus pakai rumus yang kedua ya. Oke, berarti gimana rumusnya? Yep. Berarti H sama dengan V0, berarti bukan V0 aja ya, jadi V0Y kali T min setengah kali G kali T kuadrat. Oke, itu rumusnya. Terus tadi ini rumus X-nya ya. Terus gimana? Kalau kita perhatiin di soal ini, V0Y nya berapa? Karena dia bergerak dalam arah horizontal, terus di sini juga dikasih tahu ya di soal bom itu dijatuhkan, berarti kan dia nggak punya kecepatan awal untuk sumbu Y. Berarti bisa kita dapat bahwa V0Y nya 0 ya, jadi V0Y nya itu 0. Maka tinggal H sama dengan min setengah GT kuadrat. Bukan min, plus ya, karena gerak jatuh bebas. Oke, jadinya plus, berarti jadi H sama dengan setengah kali G kali T kuadrat. Yang kita cari apanya? Yang kita cari adalah T-nya ya, berarti harus dipindah. Berarti 2-nya pindah jadi 2H ya. G-nya pindah jadi awalnya dikali jadi dibagi. Berarti jadi T sama dengan, kan itu T kuadrat, berarti jadi akar. Terus 2-nya pindah ke kiri jadi 2 kali H. G-nya awalnya dikali jadi dibagi. Jadi akar 2H per G. Jadi berapa? H-nya tadi berapa ya? 1125 ya. Berarti akar 2 kali 125 per G-nya berapa? 10. Berarti berapa? 2 kali 1125. Ya, 2250. Oke.
2250 bagi 10, jadi nolnya dicoret, jadi akar dari 225 jadi berapa? 15 second. Udah beres? Belum ya. Yang ditanya adalah tadi X-nya. Berarti kita dapat X-nya adalah V0X kali T. Jadinya V0X-nya berapa tadi ya? Kita cek lagi. Oh, 200. Oke, berarti 200 dikali 15. Berarti X-nya jadi 215, 15 kali 2, 30, tambah 0,2. Jadi 3000 meter ya. Jadi jawabannya adalah 3000 meter. Jadi jawaban teh dengan kecepatan segitu, ketinggian situ bisa mencapai 3 km. Oke. Itu aja video ngasal untuk kali ini. Kalau misalnya bermanfaat bisa share ke teman-temannya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain, bisa aja langsung DM ke Instagram fastlearners.id. Sampai jumpa di video ngasal berikutnya. Bye-bye.